Shalom, Bapak Ibu. Tuhan juga punya selera humor, Bapak Ibu. Ketika Alkitab tersenyum untuk menegur dunia ini, banyak orang mengira bahwa Alkitab itu adalah kisah yang selalu berwajah serius, Bapak Ibu. Padahal, jika kita membacanya dengan teliti, kita akan menemukan bahwa Allah menciptakan tawa jauh sebelum manusia menciptakan panggung komedi, Bapak Ibu. Bedanya, humor manusia itu sering membuat orang lain menjadi kecil. Humor Allah justru membuat kesombongan yang menjadi kecil, Bapak Ibu. Humor manusia sering menghibur, humor Allah menyembuhkan. Kadang-kadang Allah tidak berteriak, Allah hanya menyindir, dan sindiran Tuhan selalu tepat sasaran. Lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 27. Di sini Elia berkata, coba teriaknya lebih keras. Berserulah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia sedang berpikir, atau sedang ke belakang, atau sedang tidur. Ini mungkin stand up komedi pertama di dalam sejarah Alkitab. Bayangkan, 850 nabi Baal berteriak, melompat, menari, memotong tubuh sendiri. Sudah seperti konser musik tanpa listrik ini, Bapak Ibu. Lalu Elia datang. Tidak membawa gitar, Bapak Ibu. Tidak membawa mikrofon. Cuma membawa satu kalimat yang lebih keras lagi. Seolah berkata, mungkin Baal sedang memakai headset noise cancelling, atau mungkin sinyalnya hilang, atau sedang isi daya. Seluruh Gunung Karmel sunyi sesaat. Lalu sebagian orang mulai menahan tawa. Namun sindiran itu mengandung satu pesan besar, Bapak Ibu. Allah sejati tidak pernah sibuk, sehingga lupa mendengar doa anak-anaknya. Ini. Salomo dan pintu paling sibuk sedunia di Amsal 26 ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Ini. Pernah melihat pintu? Sibuk sekali kan? Buka tutup, geraknya luar biasa. Prestasinya nol, Bapak Ibu. Begitu pula sebagian orang, jam alarm berbunyi, ia bangun, minum, tidur, bangun, lihat jam, tidur, bangun, lihat motivasi di media sosial, tidur lagi. Akhirnya yang berubah hanya posisi bantal, Bapak Ibu. Salomo mungkin sedang tertawa kecil ketika menulisnya ya. Tetapi Tuhan sedang berkata, jangan hanya bergerak, bertumbuhlah itu. Amsal 26 ayat 11. Orang bodoh memakan kebodohannya sendiri nih Bapak Ibu. Seperti anjing kembali kepada muntahnya. Lucu, sedikit menjijikkan ini Bapak Ibu. Tetapi sangat mengena. Ada orang yang berkata, Tuhan aku bertobat. Seminggu kemudian ia kembali kepada dosa yang sama. Sebulan kemudian mengulangi lagi. Seperti berkata, dosa lama itu memang paling cocok. Alkitab berkata, itulah seperti anjing kembali kepada muntahnya. Tuhan tidak sedang menghina. Ia sedang menunjukkan betapa anehnya manusia yang memilih racun yang pernah membuatnya sakit. Itu loh. Yesus di Matius 23 ayat 24 menelan unta, menyaring nyamuk. Kamu menyaring nyamuk, tetapi menelan unta. Bayangkan, seseorang sangat teliti ya, menyaring air, takut ada nyamuk. Lalu seekor unta masuk, lewat. Ditelan bulat-bulat. Mustahil. Dan justru karena mustahil itulah semua orang langsung mengerti. Ada orang ribut karena kesalahan orang kecil orang lain. Tetapi kesombongannya sendiri sebesar gunung. Bayangkan, nyamuk dilihat, unta dipelihara malah. Kuburan putih di Matius 23-27. Kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Di luar cat baru ya, mengkilap, harum. Di dalam tulang,
Yesus sedang berkata, jangan menjadi rumah mewah yang kosong. Sekarang mungkin bentuknya begini. Media sosial penuh ayat, tetapi rumah penuh pertengkaran. Status penuh kasih, komentarnya penuh kemarahan. Foto rohani, hati belum tentu, Bapak Ibu. Matius 7, ayat 3-5. Ini tentang gajah di mata sendiri nih ya. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bayangkan seorang membawa balok kayu sepanjang beberapa meter menempel di wajahnya. Lalu berkata, tunggu, ada debu kecil di matamu. Orang lain mungkin menjawab, Pak, sebelum mengobati saya, bolehkah balok itu dipindahkan dulu? Saya tidak bisa melihat wajah Bapak karena tertutup kayu. Yesus sengaja memakai gambar yang berlebihan agar para pendengar itu tersenyum sekaligus tersadar, Bapak Ibu. Matius 18:24. Unta masuk lubang jarum. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Bayangkan seekor unta, lalu sebuah jarum jahit. Seekor unta mencoba berkata, aku yakin bisa. Temannya menjawab, kepalamu saja sudah lebih besar. Yesus memakai gambaran hiperbola untuk menunjukkan bahwa keselamatan itu tidak dapat dibeli dengan kekayaan. Apa yang mustahil bagi manusia itu menjadi mungkin hanya oleh anugerah Allah, Bapak Ibu. Matius 19:26 ini. 1 Korintus 4:10 Paulus mengatakan, kami bodoh. Paulus berkata, kami bodoh karena Kristus. Ironi yang luar biasa nih Bapak Ibu ya. Dunia berkata, kalau ditampar balas. Kristus berkata, ampuni. Dunia berkata, kejar terus kedudukan. Kristus berkata, siapa yang ingin menjadi yang terbesar? Hendaklah menjadi pelayan. Dunia tertawa, suka tersenyum. Karena salib memang terlihat bodoh bagi yang menolaknya. Tetapi menjadi hikmat dan kuasa Allah bagi yang percaya. 1 Korintus 1 ayat 18-25. Bisa dibaca ini. Yunus, sang nabi pelari maraton ini. Allah berkata, pergilah ke Niniwe. Yunus menjawab baik. Lalu larinya ke arah yang berlawanan. Seperti seseorang naik taksi ke bandara ketika sebenarnya harus ke rumah tetangganya, Bapak Ibu. Lucu, tetapi sedang terjadi, Bapak Ibu. Tuhan berkata, beloklah, cari arah yang benar. Kita berkata baik, lalu menghindari orang itu selama 5 tahun. Bayangkan. Marta, sang manajer acara di Lukas 10 ayat 38-42. Marta sibuk ya. Mungkin kalau zaman sekarang, Maria tolong piring, Maria gelas, Maria sendok, Maria jangan cuma duduk. Lalu Yesus berkata, Marta, Marta, kalimat yang lembut tetapi penuh makna. Tuhan tidak menegur pelayanannya, Tuhan menegur kecemasannya. Kadang kita begitu sibuk melayani Tuhan sampai lupa menikmati Tuhan, Bapak Ibu. Mengapa Allah memakai humor? Karena ada orang yang kebal terhadap nasihat, tetapi luluh oleh senyuman. Ada hari yang tidak bisa ditembus oleh kemarahan, tetapi terbuka oleh ironi, Bapak Ibu. Humor Alkitab bukanlah ejekan yang kejam loh, Bapak Ibu ya. Humor Alkitab adalah cahaya yang membuat debu di hati yang tidak terlihat. Ia tidak mempermalukan untuk menghancurkan. Ia memperlihatkan kenyataan agar kita ini bertobat, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah parodi yang tertutup. Bayangkan suatu hari ada rapat di sorga. Malaikat berkata, Tuhan, manusia sudah menemukan teknologi baru. Tuhan bertanya, apa itu? Telepon pintar, bagus. Tetapi, apalagi? Yang pintar teleponnya, pemiliknya belum tentu.
Semua malaikat tertawa. Lalu Tuhan berkata, kalau begitu kirimi mereka hikmat. Tuhan tidak selalu datang dengan guntur loh Bapak Ibu ya. Kadang ia datang dengan sebuah senyum. Kadang ia mengetuk hati melalui sebuah sindiran. Kadang ia membuat kita tertawa, lalu diam. Karena ternyata tokoh lucu di dalam kisah itu adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Maka berbahagialah orang yang masih bisa tertawa ketika firman menegurnya. Sebab tawa yang lahir dari kerendahan hati itu sering menjadi awal dari pertobatan yang sejati, Bapak Ibu. Alkitab mengajarkan bahwa sukacita dan kekudusan bukan musuh, Bapak Ibu. Keduanya dapat berjalan bersama ketika hati tetap terbuka di hadapan Allah, itu loh. Sebab Tuhan bukan hanya Allah yang Maha Kudus, tetapi juga pencipta senyum yang sanggup mengubah air mata pertobatan menjadi sukacita keselamatan. Itu kuncinya Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati. Semoga Bapak Ibu tidak terlalu banyak ketawa ya. Amin.